أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juanda Nasution. Menurut saya, orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang sakit, berkemungkinan dia tidak akan sembuh lagi. Yang kedua itu orang yang sudah tua atau orang yang sudah lanjut usia. Habibi ya Muhammad, ataita bis-salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, Juanda santri kita bertanya tentang fidyah, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa-siapa yang berat menjalankan puasa itu, maka dengannya dia bisa tidak berpuasa dan kemudian membayar fidyah. Fidyah adalah merupakan wujud pergantian ketidakmampuan sebagai seorang hamba. Mungkin karena penyakit yang berlarut dan tidak akan sembuh lagi. Disebabkan umur yang tua renta dan tidak mampu berpuasa lagi. Maka fidyah menjadi bagian dari solusi. Kita memberi apa yang kita asup dan kita makan dalam sehari untuk dia fakir miskin dan papa yang mungkin sedang berpuasa. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Maka fidyah merupakan representasi kasih sayang Allah. Wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Agar puasa tidak memberatkan bagi yang papa dan juga tua. Agar puasa tidak memberatkan bagi mereka. Orang yang kemudian sakit dalam sakit yang kemudian bermasa. Tanpa ujung sakitnya. Maka fidyah menjadi solusinya. Adapun teknis fidyah tentu secara sederhana di BKM masjid disediakan bagaimana untuk pembayaran fidyah di bulan suci Ramadan. Datang, kunjungi dan tanyakanlah dan bayarkan kepada siapa-siapa yang kemudian menjadi bagian dari amil fidyah itu. Atau kemudian diperkenankan melihat dia handai taulan saudara yang juga dalam keadaan papa itu, kita memberikan langsung juga boleh dan dibolehkan sesuai dengan takaran yang kemudian telah ditetapkan. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Selanjutnya, bicara tentang fidyah. Bila orang tua yang renta itu tidak mampu lagi berpuasa dan tentu tidak berpenghasilan dalam kehidupan sehari-harinya, maka siapa yang bayar fidyahnya? Inilah wujud cinta kasih seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bayarkan nak fidyah ibumu, bayarkan fidyah nenek dan kemudian kakekmu dalam usia rentanya. Dan kemudian kita diajarkan dari apa yang kita berikan, dari terbaik yang kita miliki. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Doa yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rizki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram lagi dalam kehidupan. Waghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku ya Allah dengan karuniamu, sehingga tidak pada siapapun aku butuh bantuan selain kepada Engkau ya Allah. Inilah doa bagi seorang anak yang memberikan terbaik kepada kedua orang tuanya. Berikan rezeki terbaikmu kepada kedua orang tuamu, menjadi jalan surga dan pelipat gandaan besarnya hartamu. Allah akan kayakan engkau karena engkau menjadikan ayah dan ibumu laksana raja dan juga ratu. Jadilah engkau budak di hadapan kedua orang tuamu dan berikan harta terbaikmu, dan jadikanlah fidyah menjadi salah satu jalan ekspresi kecintaan, ekspresi balas jasa kepada kedua orang tua kita. Dan terus kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik, agar kiranya Allah mencukupkan kita dengan yang halal saja dan tidak perlu kita menjadi super triliuner, multi triliuner, multimilioner harus dengan cara-cara yang haram. Tapi bagaimana kita menjadi multi triliuner dengan cara-cara yang halal yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waghnini ya Allah, kayakan aku dengan kekayaanmu, dengan karuniamu, bifadlika amman siwak. Jangan sampai kita mengemis kepada makhluk, mengemis kepada manusia lainnya, memohon bantuan kepada manusia lainnya. Tapi cukuplah kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah ini menjadi pintu jalan kekayaan, pintu jalan kesuksesan, pintu jalan kesejahteraan. Salah satunya dengan cara bagaimana kita membayar fidyah buat orang-orang tua yang kita sayangi di umur uzurnya. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Fidyah bagi dia yang sakit dan bagi dia yang tua renta dan juga papa. Adapun kita sebagai hamba Allah yang masih kuat badannya,
harusnya tetap melaksanakan ibadah suci puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan siapa-siapa yang kemudian melakukan kebaikan, itu adalah kebaikan di sisinya dan akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya berpuasa lebih baik bagimu andai kata engkau mengetahui. Akhirnya kepada Allah jua kita bermunajah. Lahir daripadanya anak-anak kita, generasi kita yang mencintai kedua orang tuanya, yang tidak hanya bicara tentang fidyah, tapi memastikan setiap butir nasinya dan setiap tetes dari airnya dijaminkan untuk kesehatan ayah dan bundanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa harus memakan yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu dan jangan biarkan aku meminta, mengemis kepada makhluk kecuali aku meminta hanya kepadamu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.